Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Ilmu Statistika Peternakan. Saya berharap pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan saksama. Pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang rancangan bujur sangkar Latin atau yang sering disingkat atau disebut dengan RBSL. Sekedar kita melihat ke belakang atau melakukan review. Kalau rancangan acak lengkap, di mana satuan percobaan itu homogen, keragaman respon disebabkan hanya oleh satu, yaitu perlakuan. Ya. Sedangkan kalau rancangan acak kelompok, satuan percobaan itu bisa heterogen. Keragaman respon disebabkan pengaruh perlakuan dan kelompok. Dan pengaruh dari keragaman lain yang kita ketahui di luar perlakuan yang kita coba. Kita hilangkan dari galat percobaan dengan cara melakukan pengelompokan satu arah. Sedangkan pada rancangan bujur sangkar Latin, apabila ide rancangan acak kelompok diaplikasikan untuk menghilangkan dua sumber keragaman dengan cara pengelompokan dalam dua arah, maka rancangan tersebut disebut dengan rancangan bujur sangkar Latin. Jadi perbedaannya di situ. Jadi perbedaan yang paling menyolok adalah pada rancangan bujur sangkar Latin itu keragaman dengan cara pengelompokan dalam dua arah. Nah, kalau kita lihat sekilas dari matriks ini, kalau rancangan acak lengkap itu tidak ada keragaman, semuanya homogen. Karena hanya satu sumber keragaman yang kita harapkan, yaitu adalah treatment atau perlakuan yang kita berikan. Sedangkan pada rancangan acak kelompok, nah ini ada satu arah keragaman, yang lainnya adalah homogen, sehingga kita mengelompokkan. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya, atau kelompok A, B, C. Dan setiap di dalam kelompok ini adalah homogen. Nah, bagaimana kalau keragaman itu dua arah? Nah, kalau keragaman itu dua arah, ya, baik dari arah sebelah kiri dan sebelah atas misalnya di sini, maka kita bisa menyelesaikan dengan rancangan bujur sangkar Latin. Seperti dalam dana ini kita lihat bahwa ada keragaman dari arah atas, biasanya disebut dengan keragaman arah kolom, ya, keragaman kolom. Sedangkan keragaman dari samping ini kita sebut dengan keragaman dari arah baris. Nah, maka lahirlah ide untuk rancangan bujur sangkar Latin. Sedangkan yang homogen hanya berada di dalam satuan-satuan percobaan. Jadi sekilas lagi bisa dilihat, ya. Jadi kalau rancangan acak lengkap homogen, rancangan acak kelompok ya itu homogen di dalam kelompok-kelompok. Sedangkan rancangan bujur sangkar Latin homogen ada di satuan-satuan arah keragaman, karena keragaman itu datang dari dua arah, ya, dari arah kolom dan dari arah baris. Nah, untuk syarat pemakaian rancangan bujur sangkar Latin, maka faktor lingkungan ada dua. Ya, tadi kita sudah jelaskan, yang menjadi sumber keragaman. Misalnya, jika pada percobaan pengaruh dosis pupuk urea di lapangan ternyata bahwa lahan yang akan kita gunakan tingkat kesuburannya berbeda dan lahannya memiliki kemiringan 30 derajat atau berbeda, maka ada dua sumber keragaman, yaitu tingkat kesuburan dan kemiringan lahan. Adapun keuntungan dari rancangan bujur sangkar Latin adalah kita akan mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Yang berikutnya, pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Analisis relatif mudah, baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Adapun kelemahan-kelemahan dari rancangan bujur sangkar Latin adalah banyak baris, kolom, dan perlakuan harus sama. Sehingga semakin banyak perlakuan, satuan percobaan yang diperlukan juga semakin banyak. Ya, jadi karena makin banyak baris dan kolom, sehingga makin banyak perlakuan, satuan percobaan yang kita perlukan juga semakin banyak. Yang berikutnya adalah apabila banyak kelompok bertambah besar, galat percobaan persatuan percobaan juga cenderung meningkat.
asumsi model sangat mengikat, yaitu bahwa tidak ada interaksi antara sembarang atau dua semua kriteria, yaitu baris, kolom, dan perlakuan. Pengacakan yang diperlukan sedikit lebih rumit daripada pengacakan rancangan-rancangan sebelumnya. Nah, ini diperhatikan. Nanti sebentar kita akan mempraktekkan bagaimana melakukan pengacakan dalam rancangan bujur sangkar Latin. Baik kita gunakan pengacakan dengan sistem manual dengan menggunakan angka acak di dalam buku-buku statistik, atau kita gunakan bantuan aplikasi. Kita akan coba dengan aplikasi MS Excel. Yang berikutnya, kelemahan dari RBSL adalah derajat bebas galatnya yang lebih kecil dibandingkan dengan rancangan lain yang berukuran sama. Akan menurunkan tingkat ketelitian, terutama apabila jumlah perlakuannya berukuran kecil. Yang berikutnya lagi kelemahannya, memerlukan pengetahuan atau pemahaman dasar dalam menyusun satuan percobaan yang efektif. Dan yang terakhir adalah, apabila ada data hilang, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, maka hasil analisa akan diragukan karena perlakuan menjadi tidak seimbang. Itu adalah beberapa kelemahan dalam rancangan bujur sangkar Latin. Jadi saya ulangi lagi bahwa dalam rancangan bujur sangkar Latin itu ada dua keragaman. Masing-masing kedua faktor tersebut dijadikan sebagai baris dan kolom. Jumlah baris dan kolom harus sama. Juga jumlah perlakuan harus sama dengan baris dan kolom. Jadi jika ada 4 perlakuan, maka baris ada 4 dan kolom juga ada 4. Jadi jika ada 5 perlakuan, maka baris ada 5 dan kolom juga ada 5. Bentuk dasar denah rancangan bujur sangkar Latin biasanya ada di lampiran buku-buku rancangan percobaan. Misalnya untuk 4 perlakuan, maka kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, dan juga barisnya 1, 2, 3, 4. Jadi perlakuan A ada 4, perlakuan B ada 4, perlakuan C ada 4, perlakuan D ada 4, yang terletak pada masing-masing baris dan kolom. Pengacakan perlakuan dengan baris boleh juga, jadi kita bisa melakukan pengacakan. Kita mau memilih baris dulu yang diacak atau kolom dulu yang diacak, kita terserah. Nah, ini adalah pengacakan dengan menggunakan angka acak yang ada di dalam buku-buku statistik. Nah, contohnya setelah kita melakukan pengacakan, yang keluar adalah angka 104325, maka kita lihat, angka 1 kita akan masukkan ke sini, ya. Nah, angka 1, ini, angka 1. Lalu angka 0 tidak ada, kita loncat ke angka 4. Nah, dari 4, terus yang berikutnya adalah angka 3. Nah, angka 3 di sini. Dan yang berikutnya adalah 2. Sehingga kita punya pengacakan pada kolom adalah 1, 4, 3, 2. Ya, jadi 1, 4, 3, dan 2. Sehingga kita sudah lakukan pengacakan pada kolom. Nah, saya tegaskan lagi bahwa pengacakan pada rancangan bujur sangkar Latin, ya, kalau dia ada 2 kolom dan 2 baris, maka 2 kali 2. Kalau 4, 4 kali 4. Ya. Jadi banyaknya rancangan dasar yang mungkin dibentuk adalah T kali T dikali dengan T kurang 1. Ya. Di mana T adalah banyaknya perlakuan. Ya, perlu diingatkan bahwa tanda seru ini artinya kalau macam 4, maka 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5, maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, contohnya, jika T sama dengan 4, maka T kali 4 ada tanda seru dikali dengan T kurang 1 tanda seru. Jadi 4 kali, ini 4 di sini tanda seru, berarti 4 kali 3 12 kali 2 24. Ya, 4 kurang 1 3. Jadi 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 12. Jadi kalau dikalikan semua maka didapat 576 kemungkinan. Ya, jadi kalau dibuat dalam ini, kalau T-nya 2, maka ada 4 kemungkinan. Kalau T-nya 3, ada 36 kemungkinan. Kalau T4 ada 576 kemungkinan. Ya, kemungkinan yang terjadi dalam pengacakan. Kalau T5, maka kita peroleh sekitar 14.400 kemungkinan. Dan kalau T6, maka kita peroleh ada sekitar 518.400 kemungkinan.
Pengacakan pada baris, posisi baris, ya. Misalnya pengacakan dengan menggunakan fungsi rand pada MS Excel dapat urutan yang baru, ya. Jadi kalau tadi kita pengacakan dengan bantuan tabel dalam buku-buku statistik secara manual, sekarang kalau kita menggunakan RBSL dengan membentuk Excel, ya ini ada langkah-langkahnya ya. Jadi artinya bahwa baris keempat menjadi baris ke-1, baris ketiga menjadi posisi baris kedua, baris ke-1 menjadi posisi ketiga dan seterusnya. Jadi kalau dalam RBSL kita bikin urutan semula ya, kita taruh urutannya, terus urutan angka pengacakan kita masukkan angka pengacakan. Nah, lalu kita urutkan, dia akan terbentuk seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan pengacakan pada posisi baris. Jadi setelah kolom kita lakukan pengacakan pada posisi baris. Nah, setelah pengacakan pada posisi baris, dan setelah semua pengacakan selesai, maka kita akan memperoleh dana percobaan RBSL. Perhatikan perlakuan B ada di setiap kolom dan setiap baris, tapi tidak ada B yang sama dalam baris yang sama atau kolom yang sama. Ya, jadi di sini B ada di sini B setiap baris dan kolom, tapi dia tidak pernah bertemu dalam baris dan kolom yang sama. Nah, demikian juga dengan A, C, D, dan seterusnya. Pengacakan perlakuan melalui kolom dari denah yang sudah diacak. Nah, ini kalau kita kembali pakai manual seperti tadi. Nah, selanjutnya. Model linier atau persamaan matematis dari rancangan bujur sangkar Latin ini adalah seperti yang tertera dalam slide. Jadi ini adalah rata-rata, ya, rata-rata umum, sedangkan BI adalah pengaruh baris KI, KJ adalah pengaruh kolom KJ, dan TK adalah pengaruh perlakuan KK. Sedangkan yang ini EIJK adalah pengaruh acak dari baris KI, kolom KK, dan perlakuan KK. Di mana I ini bisa 1, 2, dan seterusnya. Demikian juga dengan J, demikian juga dengan K. Adapun analisis ragam dari rancangan bujur sangkar Latin, ini sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Ya, jadi DB selalu R-1 dan seterusnya. Kalau galat, R-1 dikali dengan R-2. Sedangkan total adalah R kuadrat minus 1. Ini kalau kita melakukan analisis atau perhitungan secara manual. Sedangkan untuk penarikan kesimpulan adalah sama dengan pada RAK maupun RAL. Nah, ini adalah satu teladan atau satu contoh latihan RBSL pada sapi perah. Ya, contohnya pengaruh konsentrat terhadap produksi susu sapi FH. Di mana perlakuan adalah konsentrat ada 5 macam. Jadi baris adalah periode pengamatan, juga ada 5 periode pengamatan. Kolom adalah sapi perah ada 5 ekor yang produksi susunya bervariasi. Rancangan bujur sangkar Latin ini memang lebih familiar atau banyak digunakan oleh orang-orang peternakan, di mana biasanya kita bisa menggunakan ternak, ya, contohnya ternak sapi itu dengan jumlah 4-5 ekor, tinggal kita nanti melakukan pengulangan pada waktu, ya, waktu panen susu atau waktu pemberian pakan dan lain-lain sebagainya. Ingat, sebelum kita melangkah untuk melakukan analisis seragam atau ANOVA, maka syarat-syaratnya harus kita perhatikan seperti juga pada rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok, di mana syarat data harus berdistribusi secara normal, data harus memiliki variasi yang sama, dan data berasal dari sampel yang independen. Nah, untuk menggunakan SPSS, maka kita akan menggunakan langkah seperti yang kemarin kita sudah latihan. Jadi, step dalam SPS adalah kita sudah masukkan data. Nah, kita masukkan data, normalitas data, kita untuk analisis normalitas data, analyze, descriptive, explorer, tekan statistik, pilih taraf kepercayaan, tekan plot, muncul tampilan explorer plot,
kita aktifkan box histogram dan norma plot with test, lalu continue. Ya, ini untuk uji normalitas. Selanjutnya, tinggal kita perhatikan apakah kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, tergantung jumlah sampel yang kita punya. Kalau jumlah sampel yang kita punya lebih besar daripada 50, maka kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau jumlah sampel lebih kecil dari atau sama dengan 60, kita gunakan Shapiro-Wilk. Dan untuk memutuskan apakah dia berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal, maka kita lihat nilai F hitung atau nilai signifikansi. Kalau dia itu lebih besar dari 0,05, kita mengambil kesimpulan bahwa dia berdistribusi secara normal. Sedangkan sebaliknya, bila lebih kecil dari 0,05, maka kita berkesimpulan bahwa data itu tidak berdistribusi secara normal. Mungkin demikian untuk teori dari rancangan bujur sangkar Latin. Berikutnya, video berikutnya saya akan memperlihatkan praktek aplikasi rancangan bujur sangkar Latin dalam penelitian. Saya pikir itu saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada yang tidak dipahami, bisa menyampaikan pertanyaan atau kita berdiskusi, atau memang kalau masih sangat sukar untuk memahami, kita bisa mencari waktu untuk melakukan kuliah daring dengan menggunakan Zoom. Saya pikir itu saja untuk saat ini. Selamat belajar, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.